Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, hari ini persiapan aku seperti biasa. Sebelum buka warung aku itu masak-masak dulu ya, yaitu masak cilok. Ya, penasaran gimana aktivitas aku? Yuk tonton video ini sampai akhir. Pertama-tama, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa ya, kalian harus subscribe channel aku dulu supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku ya, seputar jualan atau seputar hal-hal warung yang bisa menginspirasi. Ini aku mau rebus untuk si gubisnya. Biasanya kalau gubis ini untuk siomay gubis ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum tahu cara bikin siomay gubis ini, teman-teman bisa langsung berkunjung ke playlist masak-masak seperti biasa ya. Udah pernah aku bikin untuk resep si gubisnya ini. Karena minyak lagi mehong banget alias mahal banget dan susah banget dicari, makanya aku itu mengubah tahunya itu dengan gubis teman-teman. Kalau gubis ini aku beli 2 bungkul itu hanya 5.000, dan kemudian kita juga nggak usah goreng-goreng atau pakai minyak kayak gitu. Dan ini aku lagi ngadonin untuk adonan ciloknya. Ya bener banget teman-teman, pertanyaan kalian juga sama ya. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman TikTok ataupun teman-teman dari YouTube ini. Mbak Umi Asih, satu adonan apakah bisa jadi semua variasi? Jadi untuk satu adonan ini teman-teman, aku itu udah bikin cilok, udah bikin isian tahu, udah bikin isian siomay kulit lumpia, udah bikin siomay kulit kubis juga. Jadinya makanya satu adonan itu bisa jadi varian banyak banget. Setelah adonannya udah selesai teman-teman ya, aku baru naburin untuk tepung tapiokanya di lengser. Karena biasanya aku untuk tempat bulatin cilok itu di lengser lebih mudah. Karena emang kalau cilok itu kalau dibuatin di lengser, nanti kalau pas diratain sama tepung tapioka itu lebih mudah agar tidak lengket antara satu sama lain. Kalau buletinnya terserah kalian ya, mau ukurannya tuh berapa, tapi aku udah pas itu segitu ya. Biasanya kalau cilok seperti itu aku jual dengan 500 dapat 3 teman-teman. Beda lagi kalau sama siomay atau tahu, itu biasanya 500 dapat 2. Terus lanjut, ini aku mau bentuk untuk si siomay gubisnya. Jadi kalau siomay gubis kayak gini tuh emang harus telaten ya, karena emang kita itu ngebentukinnya itu satu-satu. Terus kemudian harus iris-iris gubisnya itu sesuai dengan keinginan kita supaya bisa dibentuk, digulung kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, menurut aku dengan jualan seperti ini tuh anak-anak suka. Bukan hanya anak-anak tetapi juga dewasa juga suka teman-teman. Biasanya kalau ibu-ibu yang pada nongkrong di warung aku atau nongkrong di teras rumah kayak gitu juga seneng banget beli cilok sambil ngemil sambil ngobrol kayak gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang dari TikTok dan pengen lihat video-video panjang aku, boleh nih simak video ini. Jadi emang aku seneng banget ya teman-teman share di TikTok dan share di YouTube. Kalau teman-teman pengen tahu video-video lebih panjang aku, lebih tahu ngobrolan-ngobrolan atau inspirasi lainnya, bisa berkunjung di YouTube aku ini emang teman-teman ya. Makanya kalau kalian nggak pengen ketinggalan video-video yang bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman yang pejuang rupiah semuanya, teman-teman bisa langsung subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru aku seputar jualan ini. Untuk jualan hari ini aku sengaja banget nggak beli kulit lumpia teman-teman, jadi hanya 2 varian aja, ada cilok dan kemudian ada gubis. Sebagian anak-anak menurut aku juga bisa mengajarin saya caranya suka sayuran ya. Jadi kalau anak-anak itu jarang banget suka sayuran, mereka akan suka biasanya kalau dikasih cilok gubis kayak gini. Makanya orang tuanya mereka juga beliin siomay gubis kayak gini teman-teman. Ini siomay gubisnya udah jadi dan jadinya itu satu lengser penuh kayak gini. Dan kemudian untuk si ciloknya juga lumayan banyak banget nih. Jadi kalau untuk si ciloknya ini emang variannya juga lumayan banyak, dan kemudian untuk ciloknya ini langsung aja aku rebus ya. Kalau untuk kubisnya nanti akan aku kukus. Mungkin yang pernah udah subscribe aku dari awal, ini aku kenapa sih kok jarang banget bikin konten jualan sosis. Yap teman-teman, ini sekarang minyak udah baru turun kemarin, ternyata udah naik lagi. Padahal rencananya aku juga pengen banget ya cepet-cepet
jualan sosis, karena emang anak-anak itu emang suka banget sama sosis teman-teman, apalagi kalau bisa goreng-goreng sendiri kayak gitu. Tapi aku masih galau banget teman-teman, karena emang kompor aku yang satu tungku itu masih rusak dan aku harus beli lagi kayak gitu. Makanya nanti sambil nunggu kompor dan sambil nunggu aku juga bersihin untuk si mejanya, rencananya aku tuh mudah-mudahan minyak sekarang nanti turun dan kemudian aku bisa kulaan minyak dan kemudian kulaan sosis juga ya, karena emang anak-anak itu juga seneng banget kalau diselang-selingin biar anak-anak itu juga nggak bosen teman-teman. Ada sebagian dari teman-teman juga tanya, Mbak Umi Asi kenapa ciloknya nggak dikukus? Sebenarnya kalau cilok dikukus itu bisa, tapi nanti kita akan mengubah bentuknya teman-teman. Kalau cilok itu kan teksturnya empuk ya, teksturnya itu mudah letoy. Kalau nggak kita nggak kita rebus, ya itu nggak akan jenjang, nggak akan bisa bulat terus sempurna kayak gitu. Makanya aku nggak suka ya kalau cilok itu dikukus, kecuali kalau ciloknya itu udah direbus kemudian ditaruh kukusan, itu aku baru setuju teman-teman. Kecuali kalau kubis kayak gitu kan jenjang ya teman-teman, dia meskipun dikukus meskipun dipenyet ya tetap gitu bentuknya. Kecuali kalau cilok itu kalau kalian kukus ya itu akan penyok-penyok teman-teman. Ini aku nyobain untuk cilok goreng. Tadi aku iseng-iseng goreng cilok, tapi ternyata dikasih saus jawara itu tambah mantep banget dan mantul. Ini juga bisa menjadi varian baru lagi buat aku, supaya nanti bisa bikin cilok goreng juga. Ya teman-teman, kalian harus coba resep cilok aku ini sih, supaya kalian itu bisa jualan cilok juga kalau kalian punya warung di teras rumah. Apalagi kalau anak-anak atau keluarga kalian suka ngemil, kayak gitu juga boleh nih bikin cemilan cilok kayak gini. Nih, terus ada pertanyaan lagi kemarin, Mbak Umi Asi kenapa sih kok rebus ciloknya itu selalu di wajan, jarang banget kalau di panci? Aku itu teman-teman kalau ngerebus cilok itu seneng banget yang lebar kayak gini ya, kelihatan ciloknya kayak gitu. Nanti kalau di panci teman-teman, dia itu akan takutnya itu merubah bentuk juga ya, soalnya kita ngaduk-ngaduknya itu bingung, ngambilnya itu nyeroknya itu juga bingung kayak gitu. Makanya aku biasanya pakai wajan besar kayak gini. Tapi kalau ciloknya nggak seberapa, biasanya aku juga pakai wajan yang kecil. Ini udah matang sebagian ciloknya, makanya aku angkat. Yap, jadi inilah dia kegiatan aku sebelum buka warung jualan. Aku itu udah masak-masak semuanya ciloknya, dan kemudian sambal kacangnya juga sekalian udah matang semuanya. Baru aku itu buka warung jualan aku. Jadi takutnya nanti kalau kita udah buka warung jualan ternyata ciloknya belum matang, kan kasihan ya pelanggan ya. Ciloknya belum matang ya Mbak, kayak gitu. Ternyata dia kecewa karena cilok kita belum matang, kita udah buka. Takutnya kayak gitu teman-teman. Makanya lebih baik untuk cilok semuanya udah matang semua, udah beres semuanya, udah ditaruh toples-toples kayak gitu, langsung aku buka warung jualan atau ngeluarin meja jualan aku seperti biasanya. Oh iya teman-teman, aku ini pakai kamera depan ya teman-teman, makanya aku terlihat seperti pakai tangan kiri ya teman-teman ya. Ini padahal aku pakai tangan kanan. Jadi semuanya aktivitas aku semua itu kadang-kadang pakai kamera depan, kadang pakai kamera belakang. Tapi tenang aja teman-teman, ini tangan aku udah bersih, udah cuci tangan, dan kemudian aku juga pakai tangan kanan ya, semua aktivitasnya nggak pakai tangan kiri kayak gitu ya. Ini aku ngaduk-ngaduk buat untuk si sambal kacangnya. Untuk resep sambal kacang juga udah aku bikin ya. Kalian langsung aja pokoknya langsung ke playlist masakan aku, resep masakan. Itu banyak banget ide-ide masakan jualan atau ide-ide kue-kue lebaran yang bentar lagi kita menginjak bulan suci Ramadan ya. Makanya aku senang banget teman-teman, alhamdulillah banget antusiasnya di TikTok dan di YouTube itu banyak banget. Dan ini YouTube aku udah mau mencapai 11.000 subscriber. Masya Allah, aku seneng banget. Padahal dulu mulainya dari nol banget teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang TikTok dan YouTube itu saling berkesinambungan ya. Jadinya yang YouTube lari ke TikTok, kadang yang TikTok lari ke YouTube kayak gitu. Jadi kita sebagai saudara sesama pejuang rupiah saling mendukung dan saling mendoakan ya. Semoga jualan teman-teman di sini dan pejuang rupiah semuanya, semoga jualannya laris manis dan kemudian dilancarin terus ya usahanya. Jangan sampai gulung tikar, jangan sampai ada apa-apa, dan kemudian rezeki kita semua itu loh teman-teman, semoga tetap berkah barokah ya. Dan pokoknya semangat terus buat pejuang rupiah.
Alhamdulillah teman-teman, ini udah matang semuanya, ciloknya udah mateng, terus kemudian siomay kubisnya juga udah mateng. Dan nanti aku sekalian mau ngeluarin buat warung aku. Oh ya teman-teman, mungkin durasinya akan terlalu panjang, tapi kali ini aku akan buat part 2-nya ya teman-teman ya. Nanti kalian lihat di video selanjutnya. Untuk pas aku itu alhamdulillah ramai pembeli, dan kemudian pas aku itu melayani anak-anak buat beli cilok kayak gitu ya, supaya nanti kalian juga tahu kegiatan aku seperti biasa kalau warung aku lagi ramai itu seperti apa sih, kayak gitu loh teman-teman ya. Pokoknya terima kasih banget untuk teman-teman yang udah mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa langsung mampir ke IG, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya langsung komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.